bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang bingung ya, atau orang tua yang sedang bingung, kalau saya santri kan anak saya bisa apa sih jadi santri gitu kan? Betul. Apa ya bisa jadi apa orang jadi santri gitu kan? Mungkin banyak nih sekarang yang bingung kayak gitu. Kalau bagi saya ternyata santri itu spesial. Santri itu bisa you can be what you wanna be. Jadi santri itu mau jadi apapun bisa, dan buktinya sudah ramai gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Pontren, di podcast pesantren. Kali ini di DM Podcast kita kedatangan tamu spesial. Teman-teman mungkin akan terkejut akan mendapatkan banyak ilmu dari narasumber kita kali ini. Akhi Agam udah lama nih nggak muncul lagi di kamera, tapi sekalinya muncul, sekarang kita langsung kedatangan tamu yang spesial. Makanya Akhi Agam sebenarnya rada grogi nih teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita ulik, kita cari sebegitu dalam ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Nah, di depan kita ini sudah ada Al-Ustadz. Mangga diperkenalkan dulu, Ustadz. Oh ya. Izin kenal Ustadz Agam, nama saya Rifki Ramdan. Ini dipanggil kalau di sini di podcast ini antum Akhi Agam. Akhi. Oh oke. Akhi Agam. Akhi anak. Kalau kami di Mesir biasanya Al-Fakir, Rifki Ramdani, ya temannya senior, bukan teman sih, juniornya Ustadz Reza. Reza, Masya Allah. Next ones nanti antum sebenarnya lebih pantas Ustadz Reza yang antum pertama kali wawancara sih. Lebih oke ya. Nama saya Rifki Ramdani. Biasanya teman-teman sih panggil Rifki. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Nah, Iya. tadi tuh sebelum saya masuk ke sini, ada sedikit scroll di Instagram antum itu foto-fotonya penuh dengan gairah-gairah di Misro, kemudian di mana itu ada sedikit juga ada beberapa teman-teman saya yang saya kenal juga. iya. Sepertinya antum memang backgroundnya dari seorang santri ya. Ya, kalau sebenarnya di Instagram saya tuh banyaknya bercerita tentang Mesir ya. Kemudian background santrinya tidak terekam di sana karena pertama saya berasal dari kampung sih, kampung yang pada saat itu internet sangat tidak ada gitu. WhatsApp saja saya baru punya WhatsApp ketika saya lulus 2016 gitu. 2016. Artinya saya tidak menyalahkan kampung saya sendiri, tapi kalau ya karena memang ya tempatnya tidak memungkinkan untuk bermain itu. Jadi kalau antum tanya background santri ya, background saya santri dan santri banget lah. Saya nyantri dari MTS sih, dari SMP sampai dengan SMA. Total 6 tahun lah kurang lebih di pesantren. Itu di pesantren mana, Ustaz? Pesantrennya di Sumbawa, nama pesantrennya itu Himmatul Ummah. Harapan Umat ya. Himmatul Ummah, Harapan Umat itu di Sumbawa Barat, di kampung saya sendiri. Nama kampung saya itu Seminar. Ya, tapi antum nggak akan dapat sertifikat juga karena seminar itu bukan Seminarnya bukan seminar. Ya. Seminar ya, kemudian pesantrennya di Sapugara. Nah, nama pesantrennya Himmatul Ummah. Kalau ngedenger cerita kayak gini, saya ingat Ustadz Abdul Somad, Ustadz. Oke. Oh ya. Soal orang-orang dari kampung tapi bisa jadi orang petinggi seperti sekarang. Iya, Ustadz Abdul Somad ya, kita tabarukan lahu lah. Kita mengambil berkah lah dari beliau kan. Sebenarnya banyak sosok-sosok luar biasa juga sebenarnya yang mastur gitu, yang tidak terlihat. Tapi di antara yang sudah muncul sekarang adalah beliau kan. Dan Ustadz antum Abdul salah Somad. satu yang akan muncul itu, Ustadz. Amin kita bisa bilang amin. Kalau kata Habib Ali Al-Jufri, kalau ada ucapan kebaikan yang diucapkan kepada antum tapi antum belum sampai derajat itu, maka kita hanya bisa mengatakan amin gitu. Ya, amin lah. Amin, masih jauh sebenarnya. Ya, saya datang ke sini pun ingin banyak belajar lah dari Ustadz Reza, dari Akhi Agam yang di sini juga. Insyaallah. Ya. Serasa mudah saya dipanggil lagi, Ustadz. Nah, kalau misalkan antum kan tadi dari Sumbawa, kemudian bisa terbang ke Mesir, mengenal dunia pendidikan di luar negeri, itu seperti apa perjalanannya? Ya, menarik. Itu perjalanannya cukup panjang ya. Awalnya saya kira perjalanan saya itu biasa-biasa saja. Tapi setelah berbicara dengan banyak kawan, berinteraksi dengan banyak kawan, ternyata tidak biasa-biasa saja. Ya, artinya apa? Saya
sedikit ya bercerita. Antum sebelumnya tahu Sumbawa kan? Tahu, Karena Ustaz. Gontor lah Iya. pasti tahu Sumbawa, banyak orang dari sana. Ya, Sumbawa Barat, dan saya berada di ujung Sumbawa Barat. Itu nama kampungnya tadi Seminar. Jadi kampung itu pada tahun 2016 ke bawah kita masih kesusahan, bahkan sinyal telepon kesusahan. Dan ada pesantren namanya Pesantren Himatul Ummah yang didirikan oleh kiai kami, Kiai Samsul Ismail. Beliau lulusan Mesir. Beliau satu-satunya lulusan Mesir di sana. Di Sumbawa. Jadi ketika antum mengatakan sampai ke dunia luar, bagaimana mengenal dunia luar? Kami tok mengenal dunia luar itu ya dari kiai kami. Dari Kiai Samsul Ismail LC. Jadi kapan saya kenal Mesir atau kapan saya memiliki keinginan untuk bersekolah di Mesir? Jadi antum saya harus kasih tahu di awal gitu bahwa dulu cita-cita sekolah saya sederhana saja, Syekh. Dulu cukup saya bisa sekolah di Mataram, di ibu kotanya provinsi kami NTB di Mataram, itu sudah sangat pencapaian luar biasa. Dan itu sangat susah lah bagi kita orang kampung gitu tuh bisa sekolah di sana. Lantas kapan saya punya cita-cita ke Mesir? Bukan dari awal. Saya punya cita-cita di Mesir, saya masih ingat kelas 2 MTS. Pada saat itu Kiai Samsul naik ke atas mimbar, beliau menggunakan jas, kemudian beliau menggunakan peci Al-Azhar, kolan suahnya Al-Azhar gitu. Ahmar fuq wa fi putih di bawahnya gitu, abiyat di bawahnya. Dan itu beliau naik ke atas mimbar, kemudian sampaikan di atas mimbar, "Wahai santri, kalian tahu peci ini peci apa?" gitu. Oh, kita nggak tahu. Nggak gitu. Apa itu peci apa? Terus beliau bilang, "Orang yang mengenakan peci ini hanyalah mereka yang lulus dari Al-Azhar Kairo Mesir." Baru beliau cerita tentang Al-Azhar. Setelah beliau turun dari atas mimbar, baru dari situlah, dari sekian ratus santri yang ada, kami belum menyebutkan ribu karena belum sampai ribu, pesantren kami kecil aja. Dari sekian ratus pesantren yang ada, salah satunya diantaranya saya mengatakan suatu saat saya harus sekolah di Al-Azhar Mesir. Nah, dari situlah baru himmahnya saja yang ada, baru semangatnya yang ada. Seperti apa dan bagaimana sama-sama nol, belum tahu. Pusing, belum tahu mau seperti apa. Pokoknya mau aja dulu gitu. Itu semangatnya sih. Nah, dari situ berangkat daripada itu semua baru bisa. Kenapa saya mengatakan sangat jauh cita-cita berangkat ke Mesir? Karena nyantri kami mungkin jauh suasananya dengan nyantri di Gontor ala-ala antum. Serius, Syekh. Pesantren saya masih kecil sangat. Kecil sangatnya, bahkan kami lebih pada saat itu ya, lebih sering kerja daripada belajar. Belajar. Ya, kami belum, santrinya ada baru bangunannya ada. Itu konsep pesantren kami. Bangunannya masih belum ada. Jadi di antara banyak bangunan yang ada di sana itu, kamilah yang membangun itu. Ya. Jadi misalkan ada nih pemerintahan daerah mau merobohkan sekolah. Lantas kami pergi ke sekolah itu untuk merobohkan. Jadi bata-batanya itu kami sisihkan, nanti kami angkut ke pesantren. Nah, jadi seperti itulah. Makanya bisa dibilang cukup miracle lah, cukup sebuah keajaiban dari Tuhan. Saya sendiri tahun 2016 itu bisa berangkat ke Mesir gitu. Kita pernah coba sebelum-sebelumnya tahun 2014, 15 tapi masih terhalang karena kita kekurangan informasi. Tapi singkat cerita, dengan doa kiai tentu ya, restu kiai, insyaallah alhamdulillah tahun 2016 itu saya bisa berangkat ke Mesir kayak gitu. Itu antum langsung ketika lulus SMA, misalkan SMA, ketika lulus dari pesantren langsung berangkat gitu. Sebenarnya kalau setahu kita kan sekarang ada yang jalur Kemenag, ada yang jalur mandiri. Nah, itu antum perjalanannya seperti apa, Ustaz? Oke, menarik. Kami Himatul Ummah tidak seperti Gontor. Kalau Gontor kan harus ada pengabdian 2 tahun. Betul. Nah, kami lulus SMA kita bisa pergi ke university yang kita mau lah. Nah, termasuk saya. Alhamdulillah lulus tahun 2016, Kiai beri kesempatan tapi jalur Kemenag. Saat itu kalau nggak salah 2015 itu sudah mulai ketat untuk seleksi 2005 dari Kemenag. 2016 saya ikut Kemenag, tapi tidak ada di NTB saya. Saya tesnya di Jakarta. Jadi dari kampung, orang yang nggak pernah keluar kemana-mana, yang tahu internet baru saat itu, tiba-tiba pergi ke Jakarta lihat ibu kota. Nah, bayangkanlah segimana seupainya lah istilahnya. Zaman itu saya lah gitu kan, lihat gedung-gedung tinggi gitu-gitu. Kayak gitulah pada saat itu. Ya 2016 tes di Win Syarif Hidayatullah. Kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang motivasi, kita kan santri gitu. Santri ibaratnya ya pasti belajarnya notabene-nya ngaji seperti itu. Ketika keluar mengenal dunia luar, motivasi apa sih
ayo kalau kita tuh bisa. Ya. Kita tuh bisa gitu. Ya, menarik. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang bingung ya, atau orang tua yang sedang bingung, kalau saya santrikan anak saya bisa apa sih jadi santri gitu kan? Betul. Apa ya bisa jadi apa orang jadi santri gitu kan? Mungkin banyak nih sekarang yang bingung kayak gitu. Kalau bagi saya ternyata santri itu spesial. Santri itu bisa you can be what you wanna be. Jadi santri itu mau jadi apapun bisa. Dan buktinya sudah ramai gitu kan. Contoh kami bisa sekolah ke luar negeri karena jalur santri. Jadi santri punya spesialnya di apa? Santri terbiasa susah. Pertama, santri terbiasa susah. Kita tidak manja jadi santri. Itu modal utama. Saya tidak akan bicara karena kita belajar kitab A, B, C, D, enggak. Tapi pertama yang harus saya sampaikan, maksudnya saya bisa sekolah di Mesir, bisa duduk sama antum sekarang, bisa jalan-jalan ke Indramayu seperti sekarang, itu karena mentality. Yang pertama adalah mental santri itu. Ternyata mental santri itu mental susah. Sepakat nggak? Sepakat. Pernah santri kan? Mental santri ada mental susah. Betul. Ya nggak? Yang biasanya kita di rumah dimanja, dielus, kemudian kalau apa-apa pergi ke mama, laporan ke papa. Jadi santri, kita tidak melegalkan bullying ya. Tapi dari santri, mental kita dibentuk dari sana gitu. Bagaimana rasa kita jadi junior, kemudian abang-abangan kita seperti apa gitu kan. Sama sekali di sini kita tidak melegalkan bully, tidak. Tetapi santri membuat mental kita itu kuat. Kita terbiasa susah gitu. Oke. Iya enggak? Iya, betul. Itu pertama yang saya bangun, Syekh. Itu modal utama gitu ketika menjadi santri itu. Yaitu menjadi mentalnya adalah mental susah tadi sendiri gitu. Itu yang membawa saya sampai pada titik ini gitu. Titik ini bahasanya kayak sudah susah banget, enggak sih sampai sekarang gitu. Tapi itu poinnya tadi. Menjadi santri kamu pasti bisa ke luar negeri. Pasti bisa. Saya bisa ke Mesir sekolah agama wajar. Tapi banyak santri yang bisa sekolah keluar bukan sekolah agama. Contoh adik saya. Adik saya sekarang sedang mengikuti proses beasiswa ke Al-Bukhari International University of Malaysia. Dia ngambil jurusan hubungan internasional. Dia santri. Kalau saya cuma 6 tahun dia nyantri dari TK. Masya Allah. Di pesantren yang sama dari TK dia nyantri, SD, SMP, SMA. Sekarang alhamdulillah tahap seleksi untuk menuju HI itu sendiri gitu. Jadi santri you can be what you wanna be. Tapi mentalnya pertama itu mental susah. Kalau bukan santri saya nggak yakin dia punya mental susah. Kayak gitu sih. Mental susahnya. Saya tuh punya teman satu, dia itu sebetulnya ingin kuliah di UI, tapi ternyata memang mungkin takdir dari Allah, justru dia dipanggil sekarang di Kairo, di Al-Azhar. Nah itu mungkin powernya di situ yang saya dapat tuh. Nah sehingga berbicara tentang mental gitu, otomatis kan antum nih yang tadi antum bilang saya dari kampung gitu seperti ini. Sesampainya di Mesir nih menghadapi berbagai macam orang asing, apakah memang antum sudah punya basic sebelumnya di bahasa Arab atau seperti apa, di bahasanya seperti apa? Kan ada teman-teman kita yang sekarang mau ke Al-Azhar nih belajar dulu sampai 1 tahun. Nah itu seperti apa, Ustaz? Basic bahasa Arab pasti karena kita santri. Itu kelebihan santri. Santri bahasa jangan tanya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, meskipun ana antum naam yes no ayu kita biasa. Tapi mental bahasa Arabnya itu sudah ada gitu. Itu basic pertama bahasa Arab itu pasti. Sekarang tadi kita bahas mental, sekarang kita bahas persiapan diri kita ya. Nah, betul. Nah, itu bahasa Arab pasti nahu, sorof. Alhamdulillah sudah punya. Tetapi kalau dibilang expert belum. Alhamdulillah punya sedikit-sedikit tapi tidak expert. Nah, lantas kok bisa lulus, Ustadz? Ya mungkin karena kekuatan doa yang pertama, kemudian persiapan yang matang sih. Jadi kita juga nggak boleh hanya berpangku tangan gitu kan. Enggak juga, belajar juga, persiapkan juga. Bahasa Arabnya harus ada juga gitu. Karena itu yang utama bisa berangkat ke Mesir. Kayak gitu sih menurut saya, persiapan bisa berangkat ke Mesirnya sama. First impression ketika sampai di Mesir tuh gimana, Ustaz? Mau pulang? Ya, udah kayak mondok, Ustaz. mau pulang. First impression berangkat ke Mesir mau pulang. Pertama suasananya beda, kedua orangnya tinggi sangat dan lagi keras. Orang Mesir, tanya Ustaz Reza ada di sini, antum bisa tanya orang Mesir itu keras ya? Keras banget mereka. Suara saya keras kan? Lebih keras mereka. Tetapi ternyata setelah kita kulik-kulik mereka keras, hatinya Hello Kitty. Iya, hatinya lembut. Mereka itu kalaupun ini menariknya Mesir, ini yang saya suka dari Mesir. Mereka bisa kelahi luar biasa, saling berebut
kelahinya pakai suara sih, nggak pakai tinju-tinju. Tapi mereka bisa ditenangkan dengan satu kalimat. Shollu 'alan nabi. Shollu 'alan nabi. Ketika shollu 'alan nabi semuanya berpisah. Saling peluk tangan dan sudah akhi ukhti lagi gitu. Masya Allah. Nah, itu mereka orang Mesir. Jadi first impression saya mau pulang, tetapi setelah sampai di sana, setelah merasakan kenapa saya mau pulang ya? Karena saya insecure sih. Insecure. Oke, maaf. Jadi jadi nyampe sana pertama kali insecure karena saya ketemu dengan orang-orang Gontor. Saya termasuk pengagum alumni Gontor. Bukan karena alumni Gontor terus saya menjilat, tidak. Ini saya pengganggu alumni Gontor karena saya suka Yai Hasan. Bagaimana mental mereka, mental pemimpinnya itu luar biasa kuat. Insecure di sana pertama. Kedua, saya insecure dengan orang-orang salaf. Orang-orang dari pesantren salaf. Tahu nggak yang kayak Lirboyo kemudian apa? Karena kajian kitabnya sekali kita sebut i'rab, mereka sudah nyebut dalil alfiyahnya apa. Sering nggak ketemu teman-teman kayak gitu? Betul, Insecure awi lah. Kalau bahasa Mesirnya insecure awi. Sangat insecure lah. Kenapa? Karena kita biasa-biasa saja, saya. Ya, memang kita tidak pakai nahul wadi, tapi kita pakai jurmiyah, tapi biasa-biasa saja. Nah, jadi itu yang membuat saya mau pulang yang pertama itu. Tapi setelah merasakan di sana, first impression-nya tadi mau pulang, setelah merasakan di sana, by time saya nggak mau pulang lagi. Nah, itu Mesir pertama bagi saya. Udah pernah ke Mesir? Belum. Nah, ikut. Insyaallah kita ke Mesir, insyaallah. Amin. Kata ada doa lagi bulan Ramadan. Kayak gitu. Nah, tapi tadi kan antum saya pengen pulang terus saya insecure. Tapi yang saya tahu dari Instagram antum lulus kuliah 4 tahun. Waktu itu di Mesir itu satu hal yang luar biasa yang saya tahu. Alhamdulillah. Oke, ini rahasia. Ini tidak pernah saya cerita di podcast mana-mana karena saya tidak pernah diundang podcast mana-mana.